Haleluya, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kebenaran firman Tuhan pada saat ini dengan tema ada kuasa dalam perkataan. Nah, saudara-saudara terkasih, mari kita siapkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Markus pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 30, dan saya akan membacakan bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan pewahyuan bagi kita semua dalam nama Yesus. Nah, saudara terkasih, saya akan membacakan bagi kita semua kebenaran firman Tuhan ini. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anaknya itu berbaring di tempat tidur, sedang setan sudah keluar. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Yesus tadi berkata kepada perempuan itu, kepada perempuan Siro-Fenisia, seorang perempuan asing. Pada saat itu bangsa Siro-Fenisia, bangsa Yunani dianggap bangsa asing, bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Namun kenyataannya kita tahu bahwa perempuan itu justru mengenal Tuhan, dan Tuhan pun menaruh belas kasihan kepadanya. Ayat 29 tadi berkata, "Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Nah, saudara yang terkasih, kita tahu bahwa Yesus pernah berkata kepada kita semua dalam kitab Matius pasal yang ke-12 ayat 37, demikian firman Tuhan, "Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum." Ada dua hal. Oleh karena ucapanmu, oleh karena ucapan seseorang, dia bisa dibenarkan. Oleh karena ucapan seseorang, orang itu bisa dihukum. Ada perkataan yang membuat seseorang dibenarkan, ada perkataan yang membuat seseorang dihukum. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, namun kita semua mengerti melihat bahwa perempuan Siro-Fenisia ini perkataannya dibenarkan oleh Tuhan. Perkataan doanya dikabulkan oleh Tuhan. Perkataannya didengar oleh Tuhan dan doanya dijawab oleh Tuhan, sehingga di mana anaknya yang kerasukan setan itu keluar dari anak perempuan tersebut. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tentunya belajar dari perempuan Siro-Fenisia ini. Mari kita akan bersama-sama belajar kenapa perempuan ini perkataannya didengar oleh Tuhan, kenapa perempuan ini perkataannya berkuasa. Nah, saudara-saudara terkasih, perlu sangat kita meneladani perempuan ini. Nah, perempuan ini senantiasa hari-harinya, yang pertama tadi, perempuan ini hari-harinya senantiasa mendengar berita tentang Yesus. Kenapa dia mau datang kepada Yesus di Tirus? Karena dia mendengar tentang Yesus, berita-berita tentang Yesus, bukan berita-berita yang lain. Berita tentang Yesus yang menyembuhkan, berita tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, berita Yesus Raja segala raja, berita Yesus yang adalah Mesias Juru Selamat manusia. Yang dia dengarkan, yang dia dengar, itulah yang dia lakukan. Makanya dia mau datang kepada Tuhan, karena melalui pendengarannya dia mengenal Tuhan. Saudara-saudara terkasih, hari-hari kita pun kalau saat ini kita senantiasa mendengar berita-berita yang menakutkan. Ada musibah, ada bencana, ada malapetaka di sana-sana, ada krisis dan sebagainya. Yang timbul adalah ketakutan dan kegelisahan. Tapi pada saat kita mendengarkan berita-berita tentang Yesus, berita-berita tentang kebenaran firman Tuhan, yang timbul iman. Oleh karena itu, mari hari-hari kita biarlah senantiasa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jangan tinggalkan firman Tuhan.
Yang kedua, perempuan ini memiliki pengenalan akan Tuhan. Setelah dia mendengar, merenungkan firman Tuhan, disitulah dia mengenal. Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Seseorang yang tidak mengenal Allah, dia bila menghadapi tekanan, persoalan, masalah, dia tidak datang kepada Tuhan karena dia tidak mengenal Tuhan. Akhirnya menjadi binasa, putus asa, kecewa, dan lain sebagainya. Kita pun kalau tidak mengenal Allah, hari-hari kita pasti diisi dengan sumut-sumut, kekecewaan, kekhawatiran, kegelisahan. Tapi pada saat kita memiliki pengenalan akan Tuhan, persoalan boleh datang, kita akan tetap bersuka cita, kita akan tetap datang dan tersungkur kepada Tuhan dan percaya Yesus mampu menolong kita. Oleh karena itu perlu seperti perempuan ini memiliki pengenalan akan Tuhan dengan baik dan benar. Lalu yang ketiga, saudara yang terkasih, kita perlu yang namanya iman. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Roma pasal 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Oleh karena itu mari dengar berita-berita iman, berita-berita rohani, berita-berita tentang Kristus, berita-berita tentang firman Tuhan. Baca, renungkan, maka yang timbul iman. Jangan biarkan perkara-perkara dunia ini mengisi hati kita. Nah saudara yang terkasih, itulah yang ketiga. Lalu yang keempat, kerendahan hati. Perempuan Sirofenisia ini rendah hati. Makanya dia datang kepada Tuhan dengan tersungkur. Dia rendah hati datang kepada Tuhan tersungkur. Kenapa dia tersungkur? Karena dia tahu yang dia datangi adalah Raja segala raja, Yesus yang mampu menolong. Makanya dia sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan tersungkur memohon belas kasihan Tuhan. Sehingga anaknya pun diselamatkan. Anaknya yang tadinya kerasukan setan, dia memohon kepada Tuhan, Tuhan bebaskan anakku dari setan yang mengganggunya. Dan perkataan perempuan itu didengarkan. Karena kata-katamu itu setan keluar dari anakmu. Saudara-saudara terkasih, kiranya Tuhan pun berkata kepada kita semua, karena kata-katamu masalahmu keluar, karena perkataanmu persoalanmu keluar, karena perkataanmu cobaan-cobaan yang menderamu keluar, pergi dari hidupmu. Oleh karena itu mari datang kepada Tuhan, dengarkan firman Tuhan, kenallah firman Tuhan, kenallah Tuhan dengan baik. Karena firman Tuhan berkata, Hosea 6 ayat 6, aku menyukai kasih setia dan pengenalan akan Tuhan lebih daripada korban-korban bakaran. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, perempuan Sirofenisia tadi mengenal Tuhan, dikatakan demikian. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing-anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Tanpa sadar kita sebagai anak-anak Tuhan kadang-kadang menjatuhkan firman Tuhan begitu saja. Firman Tuhan diremehkan, mendengar di gereja ibadah mendengarkan firman Tuhan. Jangan kamu pemarah, jangan kamu khawatir dan sebagainya. Tapi firman itu dijatuhkan, dibiarkan gugur begitu saja. Tidak mau disimpan di dalam hati. Oleh karena itu perlu kita menyimpan firman Tuhan itu. Jangan menjatuhkan firman Tuhan itu, tapi tanamlah di dalam hati kita dan renungkanlah, supaya kita memiliki pengenalan akan Tuhan dan memiliki iman yang benar kepada Tuhan. Tanpa pengenalan kita akan Tuhan, kita nggak akan datang kepada Tuhan. Jadi mari kita belajar supaya perkataan kita berkuasa. Perempuan Sirofenisia ini telah mengajari. Dia senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan tidak mau menjatuhkan. Dan kalau ada firman Tuhan yang diremehkan orang lain, dia tangkap, dia kerjakan, dia lakukan. Dan hasilnya perkataannya didengar oleh Tuhan. Jadi jelas yang pertama tadi, kita perlu senantiasa mendengarkan firman Tuhan, lalu senantiasa mau memiliki pengenalan akan Tuhan, imannya kuat tetap teguh. Walaupun tadi Yesus berkata kepada perempuan itu, tidak baik mengambil roti lalu yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Walaupun ada seakan-akan hatinya diremehkan, hidupnya diremehkan, dia tetap menerobos, tetap percaya bahwa Tuhan pasti mau menolong kita. Dia tidak jadi mundur, tidak jadi kecewa, tidak. Tapi dia tetap maju, tetap memohon pertolongan Tuhan. Kerendahan hatinya dia akui, dia betul-betul mau merendah di hadapan Tuhan.
Oleh karena itu sebagai anak-anak Tuhan, mari kita juga merendah di hadapan Tuhan dan percayalah kasih dan kuasa Tuhan akan menolong setiap kita sehingga perkataan kita berkuasa. Dan perkataan kita berkuasa kalau kita senantiasa mengisi hidup kita, mengisi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Apabila isi hati kita isinya kekecewaan, hati kita diisi dengan kemarahan, dendam, yang keluar itu diisi dengan berita-berita dunia, yang keluar itu diisi dengan ketakutan, yang keluar itu. Tapi kalau isinya firman Tuhan, isinya adalah berita-berita tentang Tuhan, ada tekanan, ada persoalan, yang keluar adalah juga berita-berita kebenaran firman Tuhan. Yang keluar adalah iman, yang keluar adalah keteguhan, kekuatan yang akan memberikan damai dan sukacita dalam hidup kita semua. Jadi mari isi hati kita dengan sesuatu yang baik. Supaya apa? Supaya perkataan kita adalah perkataan yang baik, perkataan yang menang, perkataan yang berkuasa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran